tradisional yang perlu diimajinasi gratis tak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Gelata? Jumpa lagi dengan Bang Kica. Hari ini Bang Kica menghadiri deklarasi Bersama Anies. Bersama Anies adalah satu relawan yang menginisiasi diri untuk mengusahakan mengupayakan Bapak Anies Baswedan menjadi pemimpin di 2024. Semoga akan berbahagia dan kita ingin mengingatkan bahwa negeri ini dinyanyikan oleh para founding fathers kita dengan tujuan-tujuan yang sangat nasional sebagai petualang dalam depan yang dasar mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan dan peserta dalam perdamaian dunia. Tujuan tersebut tentu adalah tujuan yang benar-benar murni lahir dari hati nurani, dan itu juga hadir dalam perjalanan kita. Meskipun sebenarnya secara time series sudah 9 tahun teman-teman dioperasikan, tapi apa yang menjadi cita-cita tujuan Republik itu hidup dalam bawah sadar kita, manusia-manusia lawas. Hanya saja seringkali dalam pelaksanaannya tujuan tersebut sering melenceng, dan kita berharap dengan inisiasi dari Busana Anies ini tujuan ke depan akan bisa kita dapatkan sesuai dengan yang dituangkan dalam pemerintahan Indonesia 45 tersebut. Bang Kica ingin berbagi video bagaimana prosesi deklarasi diadakan oleh teman-teman deklarator Busana Anies. Selamat mengikuti video berikut. Menyampaikan bahwa ya, kalau kita memilih pemimpin, marilah kita mengedepankan aspek-aspek yang rasional, yang objektif. Marilah kita hadirkan rekam jejak. Mengapa Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, mendeklarasikan Pak Anies dari tahun 2021 itu adalah untuk mengajak seluruh warga negara Indonesia. Mari kita hadirkan tokoh-tokoh yang potensial, kemudian kita bedah rekam jejaknya, kemudian kita list produk-produknya, ya, karya-karyanya, baik berupa fisik maupun berupa kebijakan-kebijakan yang non fisik yang manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. 4 tahun Pak Anies di Jakarta, pembangunan fisik banyak yang bisa kita sebut, ya, mulai dari bagaimana penataan trotoar, ya, pada bagaimana penanggulangan banjir, ya, pada bagaimana merevitalisasi Taman Ismail Marzuki misalkan, yang pada bagaimana membangun stadion kebanggaan, stadion nomor 8 tercanggih dan terbesar di dunia, ya. Kemudian sebentar lagi insya Allah akan menghadirkan Formula E di Jakarta, ya, itu yang fisik, dan masih banyak lagi hal-hal yang non fisik. Bagaimana adanya kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, kartu mahasiswa unggul, kartu pekerja di Jakarta ini baru. Ya, orang yang bekerja, gajinya di bawah UMR atau setara UMR diberikan kartu pekerja. Orang tua, lansia kita, ya, bahasa orang kampung saya bilang di Jakarta itu orang tua digaji, ya. Kenapa? Diberikan kartu lansia, naik bus Transjakarta gratis, pergi ke tempat-tempat wisata yang fasilitas rendah gratis. Betapa enaknya menjadi warga Jakarta. Hal-hal tadi kan mestinya tidak hanya dinikmati oleh warga Jakarta, tetapi mestinya seluruh warga negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke menikmati itu semua. Kenapa? Karena hakikat dari kemerdekaan kita tujuannya adalah menghadirkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya sangat berterima kasih, merasa sangat tersanjung, terhormat, dan patut berbangga hari ini teman-teman dari diaspora Minang. Ya, ini adalah diaspora yang pertama secara resmi deklarasi, ya, atas nama komunitas. Sebelumnya ada NTT, tahu ya? Ini berbarengan NTT sebelumnya ada yang kedua, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini menginspirasi, ya, juga komunitas-komunitas, segmentasi masyarakat Indonesia dari berbagai suku bangsa untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Ini adalah trigger, ini adalah pemicu. Sebagaimana Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera juga merupakan
pemicu pertama yang deklarasi mendukung Bapak Anies yang kemudian hari ini ramai. Saya yakin pasca teman-teman Minang ini ya dengan nama Unsana Anies, insya Allah kemudian juga akan lahir relawan-relawan lain yang kemudian kita bersinergi guna mengantarkan Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Saya akan bertanya, saya ingin tutup pidato ini atau sambutan ini dengan sebuah syair yang mudah-mudahan syair ini bisa menggambarkan apa yang membedakan kita dengan katakan orang-orang di luar sana. Dan sebelum saya baca syair, saya juga mau mengingatkan bahwa tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk mengikhtiarkan untuk lebih baik agar Pak Anies Baswedan bisa menjadi pemimpin kita di 2024. Dan target market kita seperti Pak Lega segmennya adalah para diaspora yang ada di seluruh dunia. Dan kita berharap bahwa langkah awal ini akan diikuti oleh saudara-saudara kita, teman kita di seluruh dunia mendeklarasikan apa yang saat ini kita deklarasikan. Saya tutup dengan sebuah puisi bukan, pantun bukan, apapun namanya. Judulnya Politik Hati Nurani. Politik hati nurani bukan politik mobilisasi, tapi politik partisipasi yang hadir dari niat suci. Politik partisipasi, politik cinta negeri, lahir atas kesadaran diri untuk menjaga ibu pertiwi. Politik mobilisasi, politik para oligarki berusaha berusaha untuk menjaga dominasi. Politik partisipasi, politik akal budi, satu kata dengan hati, berikan terbaik untuk ini. Politik mobilisasi, politik imitasi, lain di mulut, lain di hati, penuh intrik dan janji-janji. Politik partisipasi, politik manusia mandiri, sukarela biaya sendiri dengan niat tulus berbagi. Politik mobilisasi, politik lecehkan diri, bergerak karena ini materi, kadang hanya sekotak nasi. Politik partisipasi, politik ideal tanah negeri, bergerak karena hati nurani untuk hadirkan negeri surga. Jadi kita harap bahwa kebijakan ini adalah bagian dari politik. Seperti biasa, saya sebagai salah satu presidium akan menanyakan kepada ketua pelaksana acara ini sesuai dengan SOP yang diberikan oleh Dewan Pembina kami, bahwa ini ada acara yang memang berasal dan tumbuh dari bawah. Acara ini tidak diklaim dari atas, atau acara ini bukan acara rekayasa yang didatangkan, yang dibayar, kemudian pesertanya diberi uang saja, seperti teman-teman kita di seberang sana. Yakin Pak Nandes? Ya. Bahwa acara ini kami tidak pernah membantu Bapak dalam segi keuangan? Betul. Tidak menyuruh? Tidak. Betul-betul tumbuh dari hati relawan dan Bapak sekalian? Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan mandat Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pengurus Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies nomor 057-SM-Sekber-DPP strip Anies _3 Romawi _2020 tentang surat mandat pengurus DPP Unsana Anies. Untuk seluruh relawan di berbagai tempat seluruh Indonesia, kita memulai sebuah gerakan yang mendasarkan atas kesukaan, kerelaan, dan membawa ide. Ini sesuatu yang baru dalam politik di Indonesia, dan Anda memilih turun tangan, Anda memilih menjadi bagian dari politik yang dijalankan secara terhormat dan bersih. Ini adalah pilihan bersejarah. Saya selalu mengatakan kenapa bersejarah, karena suatu saat nanti
kita akan bisa berkata bahwa di saat Indonesia penuh dengan masalah, di saat politik penuh dengan uang, saya adalah bagian dari proses politik yang bersih, yang tak bisa dirupiahkan, tak bisa diturunkan nilainya. Ini adalah harga diri kita, dan itu kita jaga. Perjalanan kita ini gemerlap karena kristal keringat orang-orang yang tulus, kristal keringat orang-orang yang bekerja sepenuh hati, dan ini menjadi gemilang dalam catatan sejarah kita, baik catatan pribadi kita semua ataupun catatan politik di Indonesia. Kalau kita melewati sebuah rute baru, kita akan meninggalkan jejak. Tapi bila rute itu dilewati terus-menerus, maka itu akan menjadi jalan. Karena itu kita berbesar. Apa yang kita lakukan, kita dorong orang-orang baik untuk masuk ke politik. Dan insya Allah dengan begitu, politik kita akan jauh lebih baik, dan kita bisa menengok ke arena politik dengan penuh rasa hormat.